nanti bakal kerasa lah nikmatnya itu kayak gimana. Yakinlah pasti ada pelangi setelah hujan ibaratnya gitu ya. Bahkan apa ya, sebenarnya sih kalau kita mau jeda sebentar Ya. di momen yang berat itu pun kita tetap bisa melihat dan merasakan nikmat itu ya. Benar. Teman, jadi hari ini saya kedatangan tamu dari mana nih? Dari sini lah ya pokoknya ya. Ada Mami Caza di sini. Halo. Masya Allah, kita lagi mau ngobrolin tentang kewarasan mentalnya gitu ya seorang ibu nih. Jadi Mami Caza ini udah punya 2 anak. Usianya berapa aja nih? Yang pertama 5 tahun dan yang kedua itu 2 tahun. Wow, lumayan lah ya. Lumayan. Gimana Masih rasanya? 2 toddler. Gimana rasanya jadi seorang ibu? Masya Allah sekali ya. Kalau misalkan disebut perjuangan seorang ibu itu pasti tiada hentinya ya, dari mulai mengandung, hamil anak, sampai melahirkan, sampai kita menemani masa-masa fase pertumbuhan dan perkembangannya. Itu sangat, sebenarnya kalau misalkan dibilang berat pasti berat ya Mi. Tapi kita tuh baru bisa mengerti nikmatnya itu setelah anak-anak ibaratnya agak mandiri gitulah, melewati 5 tahun itu kita udah merasakan. Dulu aku menyusui anak, melahirkan, menyusui, menemani fase perkembangannya itu kayaknya apa ya? Gak mungkin bisa dilewati gitu ya. Cuma menjadi kenangan aja ya sekarang ibaratnya gitu ya. Kalau dulu mungkin belum terasa ya nikmatnya karena lebih banyak riwah dan beratnya. Tapi kalau sekarang, kayaknya dulu tuh pengen balik lagi deh ya anak-anak ke masa bayi gitu ibaratnya. Padahal baru 5 tahun, apalagi anak yang udah besar gitu ya, gak kerasa gitulah. Jadi meskipun berat, tapi tetap apa ya, maksudnya nggak menyesali Iya. Bahkan bisa membuka segala apa yang ibaratnya membuka pola pikir kita. Kita lebih bisa mengatur emosi kita, itu belajarnya dari anak. Justru gurunya tuh anak. Bukan hanya anak yang belajar dari ibu Iya, ya, bener. tapi seorang ibu yang belajar dari anak. Bener banget. Kalau J tuh ngerasa bahwa apa ya, kita tuh kayak kejar-kejaran sama anak gitu buat belajar. Apalagi kalau anak udah masuk sekolah. Iya, Gitu benar. pasti sebelum dia minta ajarin itu, kita pasti bisa dulu. Iya benar. Terus juga suka kaget ya kalau anak, kok bisa sih dia apa ya, kayak bercerita kayak gitu, kayak berpikir seperti itu membuka buat kita, oh ternyata kita tuh harus lebih banyak belajar untuk bisa menyeimbangkan ya fase perkembangan mereka gitu. Wow, tapi memang meskipun berat tuh sebanding lah sama nikmat. Bahkan nggak sebanding sih, justru Iya, lebih justru banyak lebih banyak nikmat itu. Jadi memang ya setiap ibu punya struggle-nya masing-masing. Memang kalau disebut beratnya itu kan berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi dan background dari ibu itu sendiri. Ada yang beratnya mungkin saat hamil ngerasa beratnya itu mual-mual, ada yang sampai gak bisa makan. Tapi ketika sekarang dibayangkan, dulu kayaknya enaknya hamil itu dimanjain, diapain gitu kan. Nanti bakal kerasa lah nikmatnya itu kayak gimana. Yakinlah pasti ada pelangi setelah hujan ibaratnya gitu ya. Bahkan apa ya, sebenarnya sih kalau kita mau jeda sebentar Ya. di momen yang berat itu pun kita tetap bisa melihat dan merasakan nikmat itu ya. Benar. Kayak misalnya menyusui itu capek banget ya. Iya. Tapi kalau ngelihat dia menatap kita, malah lihat kecil. Rasanya, nah itu nih, karena aku tuh ngerasain benar-benar menyusui anak itu di anak yang kedua. Karena yang pertama itu kan sulit banget menyusunya, padahal air ASI-nya ada. Nah makanya ketika sekarang mengingat, aduh menyusui itu seenak itu ibaratnya gitu ya, pengen deh ngulangin lagi karena rasanya ada kontak batin gitu ya. Bener. Dan itu nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang. Mungkin waktu ngerasa di momen itu kayak kapan berakhirnya. Tapi sekarang malah pengen diulang Dan nggak bisa terulang. Jadi kita memang perlu banget untuk memanfaatkan momen itu sebaik ya, benar. mungkin. Benar.
Kalau mami ini apa sih mami struggle yang kayaknya tuh cukup berat gitu dalam menjadi seorang ibu, dan mungkin ibu-ibu di luar sana tuh juga ngalamin. Ya kalau mami sendiri sih karena dulu itu LDM, itu yang pertama. Jadi segalanya itu sama sendiri, nggak pakai ART juga. Terus abis itu mengalami persalinan sesar gitu. Itu kan abis sesar ngurus bayi segalanya sendiri itu kayaknya berat banget. Sampai mikir dulu tuh gak mau deh ngulangi lagi, tapi padahal tuh sekarang Masya Allah ya kalau misalkan kita flashback gitu, kita tuh bisa sekuat itu. Iya, bener, bisa sampai ngelewatin semuanya, sampai sekarang kita masih bisa bertahan, ibaratnya kayak gitu sih. Kalau aku sih itu mungkin struggle-nya dari LDM sama ngurus segalanya tuh sendiri. Gak ada mungkin ya, kalau misalkan bantuan hanya bantuan dari suami mungkin dari kayak chat gitu kan, kayak tapi secara fisik ada yang bantu itu kayaknya lelah banget. Cuman setelah dilalui ya bisa juga. Pada saat momen struggle itu mami apa sih yang mami lakukan atau yang mami yakini sehingga mami tuh bisa gitu menjalani itu tanpa stres, mungkin tanpa kayak ada kan yang lebih parahnya sampai baby bungkus dan mami bisa bertahan dengan waras gitu. Apa yang mami lakuin? Oh iya, sebelum ke itu juga ya Mi, kan karena mungkin dulu kelahiran itu sesar ya, lahiran itu sesar. Pastilah kan banyak yang ngomong juga, banyak yang kok bisa sih gitu-gitu segala macam. Ngomong apa Mi? Kok bisa sih apa? Banyak Mi, diantaranya kenapa nggak paksain dulu? Terus ada beberapa juga yang bilang kok bisa sih dari misalkan keturunan kita nggak ada loh yang kayak yang bukan menjadi ibu, ibaratnya nggak melahirkan, nggak perjuangan. Padahal setelahnya tuh aku ngerasa perjuangan itu lebih parah dengan sakit badan, ibaratnya ngurus anak. Salah satunya sih aku nggak dengar itu karena waktu sesar itu udah pilihan yang terbaik ibaratnya. Jadi aku diputuskan secara sadar gitu ya. Jadi nggak dengerin omongan-omongan itu kalau untuk struggle yang itu ya. Tapi kalau untuk struggle yang bangkit dari yang permasalahan yang kayak LDM, kayak ngurus segalanya sendiri, biasanya aku ngelungin waktu untuk sendiri di kamar sendiri, nutup pintu sendiri, mau scroll HP, mau tiduran. Alhamdulillahnya sih kalau yang dulu yang pertama anaknya anteng gitu ya, jadi dia main sendiri asal di tempat yang aman. Ya aku pokoknya harus punya waktu sendiri, ibaratnya ngurung diri lah gitu, mintanya gitu sih. Itu dilakukan setiap hari tuh mesti ada waktu me time? Enggak juga sih Mi. Cuman ketika aku benar-benar kalau sudah dipecah, kalau aku lagi itu bakal meledak ibaratnya. Jadi aku lakuin itu. Mati kompor. Sampai sekarang pun masih gitu Mi. Misalkan anak pertama yang kedua dia berantem atau rebutan, tapi aku lagi mumet, ya udah aku mah ngurung sendiri aja di kamar. Mereka mau, yang penting nggak sampai gontok-gontokan gimana, biarin aja mereka menyelesaikan permasalahannya sendiri anak-anak gitu. Setelah aku tenang baru keluar kamar, baru ya udah sih gitu aja paling. Bener. Kita sih yang paling tahu, karena kalau orang ngeliat tuh ini ngapain sih ibunya malah didiamin. Tapi aku pernah gini, dulu aku kan beberapa kali pindah rumah gitu, pernah ada lingkungan yang gini, isi tetehnya bagus banget ya Cina. Kalau katanya kalau anaknya misalkan ada yang nangis, ada yang berantem misalkan, si tetehnya malah nyanyi-nyanyi, malah di kamar, bagus banget. Kalau aku mungkin udah meledak-ledak, pengen ikut emosi. Mereka ada yang bilang gitu, karena mungkin aku sudah terbiasa dengan itu. Karena itu sering terjadi, jadi aku terlatih. Bener, terlatih. Nah, kalau aku itu udah ikut emosi nih, anak-anak kayak gitu udah pengen marah segala macam, tetehnya mah santai aja, tenang. Ya udah, emang gitu cara aku bilang gitu sih. Dibanding kita nanti malah menghadapi malah lebih wow gitu ke anak kan. Jadi ya udahlah, aku mah tenangin diri aja dulu. Aku pun bilang gitu sih sama yang dulu bilang
Pokoknya intinya kalau aku sih biasanya tenangin aja dulu. Setelah emosi aku turun, baru nggak ada emosi lagi ke anak pastinya. Udah paling gitu doang ya, kayak gitu. Kalau menurut Mami nih sekarang anak-anak udah lumayan lah ya, udah 5 tahun, Iya. terus juga udah tahu, udah 2 tahun, pasti kan udah melewati. tapi kan struggle itu tetap ada kan, Mi? Pasti di setiap fase perkembangannya. Kalau yang sekarang tuh yang lagi struggle tuh apa sih sebagai seorang ibu? Sekarang tuh sebenarnya Mi lagi masa-masa menikmatinya. Kalau dibilang struggle atau apa yang ditakutkan atau apa yang menghantui ibaratnya, mungkin belum ada. Cuman tetap aja sih yang aku pikirkan itu anak yang pertama itu kan 5 tahun. Dia lagi senang-senangnya main, senang-senangnya mengeksplor sama teman-temannya di sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan ngaji, yang bikin aku apa ya, ibaratnya mumetnya itu bikin peraturan sih. Jadi anak 1 sampai 2 tahun itu sama anak yang 3 sampai 5 tahun itu aturannya kan beda. Ibaratnya. Nah, iya bener. Mami Gitu kan. Jadi aku mengimbangin itu aja sih. Kita harus ibaratnya ikutan naik tangga gitu ya untuk melewatin itu kayak gitu sih. Mi, kan biasanya tuh kita tuh sekarang di media sosial itu tuh gampang banget lihat kehidupan orang. Nah itu gimana sih kita, Mami sebagai ibu yang kalau melihat unggahan ibu-ibu lain tuh kayaknya seru dan nikmat banget. Kita nggak tahu struggle-nya apa ya. Itu Mami gimana sih menanggapi hal itu biar nggak stres? Karena ada loh yang ibu yang dibikin stres sendiri. Karena sebenarnya hidupnya tuh udah cukup lah ya. Terus ketika melihat semua itu kayaknya kalau aku sih menghadapinya lebih fokus pada diri sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, nikmati dan jalani. Aku sebagai seorang netizen gitu, ibaratnya masyarakat dalam sosial media, sukalah scroll media kayak gitu. Cuman ketika ada yang lewat atau ada berita apa, aku jarang komen, jarang juga seperti apa baca-baca yang sampai komen yang kayak gimana, komen orang lain, karena aku tahu setiap kondisi orang itu berbeda-beda. Mungkin karena terhitung lama juga enggak, yang namanya pernikahan, punya anak, jadi ngerasa lebih tahu diri lah orang itu kayak gitu, siapa tahu di dalamnya gimana gitu. Aku pun dulu merasakan orang-orang bilang kamu tuh enak cuman di rumah, cuman ngurus anak, bisa punya waktu segala macam padahal aku pun memikirkan bahwa enak ya misalkan kalau ibu-ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang misalkan punya penghasilan, mereka bisa segala macam keinginannya tuh gimana sendiri aja gitu, ibaratnya gak usah pusing mikir anak, bisa aja pakai yang bantuin, yang ngurusin gitu. Cuman beberapa dari teman-temanku juga banyak yang bilang sama aku, jujur kamu itu adalah impian dan cita-citaku yang belum tercapai sampai sekarang. Aku punya pekerjaan, pengen resign, cuman belum sampai sekarang, belum resign juga. Terus aku pengen sampai kamu kayak bikinin bekal anak-anak, suami, ngurus rumah kayak gitu. Itu kayaknya cita-cita aku deh dari dulu. Mereka tuh bilang gitu. Oh ternyata kehidupan di luar pun menginginkan kehidupan kita gitu, sedangkan kita jangan sampai menginginkan kehidupan orang lain. Banyaklah, setiap orang pun punya struggle, enak hidupnya tersendiri gitu, enaknya tersendiri gitu, nyamannya tersendiri kayak gitu sih. Dan memang struggle tuh sepaket sama nikmat. Iya, pasti. Gini loh, misalnya yang ibu karir pengen banget jadi ibu rumah tangga, tapi dia nggak tahu struggle-nya. Iya, nggak tahu gimana sehariannya. Dan ibu rumah tangga terlihat yang dia bayangkan, tapi dia karena dia di luar rumah ya, padahal dia nggak tahu gimana struggle. Jadi memang sepaket sih, kita nggak bisa ngambil yang enaknya aja. Dan kita pun sebagai manusia biasanya ya tidak menyadari kenikmatan yang ada gitu, karena nggak ngeh, ibarat kita sekarang dikasih kesehatan, padahal ini tuh nikmat loh, cuman kita nggak ngeh
ngehnya nanti ketika sakit ibaratnya Benar. gitu. Jadi seorang ibu mau di rumah, mau bekerja di luar, mereka tuh punya kenikmatan tersendiri. Benar. Hanya kalian gimana cara pola pikirnya untuk menikmatinya, ibaratnya jangan fokus terhadap orang lain, nikmatilah kehidupan sendiri gitu. Bener. Karena nggak ada yang jamin gini loh Mi. Ada yang kayaknya tuh ibu harus di rumah gitu. Tapi ada juga yang broken anaknya dengan ibu karena dia benar. nggak hadir seutuhnya Iya. di rumah. Iya. Terus kalau misalnya kita mikir, wah kamu jahat nih ninggalin rumah terus. Iya. Tapi ternyata banyak loh anak yang berhasil dari ibu yang Benar. di luar. Yang Jadi tuh nggak ada yang nggak ada jaminan. yang Apakah ibu harus bekerja nggak bekerja, ibu harus di rumah tuh. Tinggal gimana Iya benar. ibunya bisa memanage, Iya. menghandle Iya. anaknya gitu kan ya. Benar. Balik Gimana? lagi ke parenting dan Iya. ilmu Iya. siapa ketulusan hati ibu sih. Benar Benar banget. Gak pernah berhenti untuk belajar, untuk menemani bagaimana anak kita ke depannya, itu sih yang lebih pentingnya. Benar banget. Karena nggak ada jaminan dari background sebenarnya, Iya, tapi jangan kalau background kan ke belakang. Nah, tapi justru jaminan itu kita harus melihatnya ke depannya. dengan persiapan kita hari ini. Dengan persiapan gitu sih. Benar banget. Jadi ibu itu tuh perlu belajar ya. Istilah kata orang yang jadi sekretaris saja perlu sekolah, perlu sarjana istilahnya. Maksudnya jadi ibu dengan amanah yang besar, kita nggak mau belajar. Gitu ya. Jadi memang kita jadi ibu tuh perlu ilmu biar kita tetap waras kan. Iya. Kita harus mengerti diri sendiri. Oh itu penting banget. Kita mesti ngerti diri kita dulu ya. Diri sendiri. Setelah kita tahu diri sendiri, pasti kita tahu yang lain. Entah itu anak kita, bagaimana kita mengatur keseharian kita, seperti itu. Baru bakal tertata lah Mika, riweh gitu ya. Mami biasanya untuk belajar mengambil salah-salah gitu. kesibukan, gimana sih nih caranya untuk belajar jadi ibu gitu? Justru karena kesibukan itu bisa belajar. Iya, justru yang belajar sambil jalan gitu ya. Justru belajarnya itu dari situ, tiap harinya pasti ada belajar sih, sampai ibaratnya kemarin misalkan ada anakku gini-gini, ternyata tuh harusnya tuh aku tuh kayak gini. Biasanya belajar tuh justru Dari pengalaman. dari yang udah berjalan juga sih. Jadi lebih kita terbuka pola pikirnya sih. Kalau masalah ngurus anak gitu pasti aku ngerasa kalau yang tahu aku dulu gitu ya. Dulu kan aku orangnya misalkan emosian, terus gampang marah, segala macam hal sepele bisa jadi besar. Tapi setelah punya anak, aku tuh ngerasa kesabaranku tuh mulai kenal, mulai gini. Terus aku lebih bisa mengendalikan emosi aku, meskipun aku ngerti lah yang namanya manusia tetap ada marah, tetap ada kesal, wajar ya. Cuman aku enggak berprogres, enggak separah yang dulu sampai gimana, enggak sih. Malahan misalkan anak-anaknya gitu tadi, anak-anak mau berantem atau segala macam pun aku ya udahlah, gimana lagi, masa kita ikut berantem. Jadi memang jadi ibu tuh membantu kita untuk berprogres ya. Benar. Jadi sayang banget sih kalau misalnya kita menghindar untuk menjadi ibu karena banyak banget masalah dan tantangan. Iya, justru kita bisa lebih belajar. Malahan gini, sekarang kan anak yang pertama itu kan usianya 5 tahun, dia udah pintar ngobrol segala macam ya. Terus dia kalau misalkan pulang sekolah itu cerita, pulang main, pulang ngaji cerita, sebelum tidur cerita, itu tuh bikin aku tuh ngerasa punya kayak apalagi anaknya kan perempuan, kayak punya soulmate, dimana kita sebelum menikah, aku sebelum menikah temannya nggak sebanyak gimana sih, cuman setelah menikah, setelah punya anak pasti kan sosialisasi kita temannya berkurang, mengecil. Saat punya anak tuh kayak kita balik ke usia mereka, rasanya tuh kayak sebaya aja gitu. Makanya seneng banget kalau anakku yang pertama itu cerita, aku tuh ikut excited gitu. Jadi ngerasa pernah ingat ada quote di reels Instagram, sebenarnya kita memang jadi ibu tuh kita kayak kehilangan teman. Padahal sebenarnya kita lagi ngegedein teman kita, lagi ngegedein bestie kita. Benar. Masya Allah, seru banget. Dan yang jelas sih setiap
setiap ibu punya struggle-nya masing-masing, teman-teman. Struggle-nya Mami Caza ini sebagai ibu rumah tangga full di rumah gitu ya. Dan kemudian mungkin ibu di luar sana punya struggle yang beda-beda. Nah, mungkin buat pesannya nih buat ibu di luar sana dengan struggle-nya yang beda-beda, mungkin bukan hanya dua itu ya, kayak ibu bekerja, mungkin banyak lagi dari ekonomi, mungkin dari keluarga, lingkungan, iya seperti itu. Itu gimana sih Mi, mungkin pesan-pesan buat Oke. biar kita saling berpegangan gitu ya, saling benar. menguatkan. Ya, kalau menurut Mami, yang namanya menjadi ibu itu pasti dengan struggle yang berbeda-beda, background dan kondisi yang mungkin ada dari masalah dari mana itu. Yang terpenting adalah fokus kepada diri sendiri dulu. Apa ya? Bukan menyenangkan diri sendiri, tapi lebih peduli, prioritaskan diri sendiri dulu. Setelah kita terpenuhi prioritasnya lebih utama, pasti kita bisa memenuhi prioritas yang lain. Itu aja sih. Seberapa beratnya struggle yang ibu-ibu di luar sana hadapi, kita secara online gitu berpegangan tangan untuk lebih kuat, bahwa kedepannya kita pasti akan lebih memetik pembelajarannya. Bagaimana kita menjadi lebih kuat, bagaimana kita menjadi lebih terbuka, lebih sabar, lebih hebat. Pokoknya ibu-ibu di luar sana pasti kuat dan hebat. Itu aja sih. Masya Allah. Dan saya yakin banget nih pasti setiap ibu tuh punya cerita struggle masing-masing, punya inspirasi dan pembelajaran, dan itu kayaknya seru banget nih kalau misalnya kita tulisin jadi sebuah buku. Nah, Mami nanti mungkin ikut aja ya. Ikut nulis buku ya. Ikut nulis buku. Judulnya tuh sekarang lagi ada Jadi Ibu Itu Berat Tapi Nikmat nih. Nah, itu bisa ditulisin, nggak perlu mikirin tulisannya mesti bagus, mesti gimana-gimana. Yang penting kan kita ngambil pelajaran hidup ya, pengalaman hidup. Iya, yang masalah editing itu kasih aja editor, nggak usah dikerjain sendiri. Oke, mungkin gitu aja. Thank you Mami sudah mau berbagi, seru banget, dan mudah-mudahan bisa diundang di sini. Wow. Mudah-mudahan sedikit banget yang bisa kita bagiin, mudah-mudahan itu justru kita menumbuhkan harapan baru muatin ibu-ibu di luar sana. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya.